rekomendasi yang disampaikan dalam paparan tadi adalah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Terkait ini yang ingin kami perjelas adalah non-ASN yang dimaksud ini adalah non-ASN yang terdaftar dalam database BKN 2022 atau seluruh non-ASN. Yang kemudian di tempat kami memang ada non-ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN 2022, kemudian ikut seleksi CPNS dan mereka ada yang gugur di SKB maupun SKB. Nah itu apakah termasuk dalam kriteria yang dimaksud atau bagaimana? Mungkin itu Pak Kepala pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Dari 4 penanya ini perlu saya sampaikan bahwa kebijakannya itu seperti ini. Saat ini yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah non-ASN yang ada dalam database BKN per 31 Desember 2022. Di luar data itu nanti akan ada mekanisme yang lain, tidak saat ini. Kemudian yang kedua, kita ini melaksanakan mandat Undang-Undang ASN. Ya, jadi kalau ada yang pertanyaan yang harus kita habiskan itu sebenarnya per tahun 2024. Setelah ini tidak boleh lagi ada pengangkatan-pengangkatan dalam jabatan tenaga honorer karena kita berkomitmen menyelesaikan terlebih dahulu sisa yang 1,7 juta ini. Nah, oleh karena itu teman-teman semua nanti minta tolong Pak Waka, Pak Haryomo untuk beberapa kebijakan karena Pak Waka ini pemahamannya luas dan mendetail. Pak Haryomo, Pak Waka silakan. Terima kasih Pak Kepala. Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Pak Kepala, Pak Harmain dan Pak Deputi SDMA, Pak Aba, kaitannya dengan kebijakan pemerintah untuk penyelesaian dan penataan tenaga non-ASN yang ada di dalam database. Jadi sekali lagi kami garis bawahi, prioritas pertama kita saat ini adalah mereka yang ada di dalam database. Tadi disampaikan juga beberapa siapa saja itu yang bisa melamar di tahap kedua. Jadi tahap pertama itu sebetulnya sudah selesai. Hanya karena ada beberapa yang belum bisa melamar, tadi Pak Armin sebutkan juga, kita buka ruang untuk melamar tahap kedua. Sebetulnya posisinya sama, hanya karena yang tahap pertama tadi menurut datanya Pak Deputi masih sisa dan itu komitmen pemerintah untuk diangkat, maka dibukalah tahap kedua. Jadi ini prinsip dasarnya dulu. Jadi kalau mereka yang tadi pertanyaan bagaimana dengan sisa yang belum kurang dari 2 tahun ya, kalau dia memang di luar database nanti kebijaksanaannya. Karena Pak Abad tadi juga tidak menyebutkan untuk yang prioritas yang ketiga, tapi semuanya tetap yang harus dijadikan prioritas itu adalah ada yang di dalam database, ada yang tenaga honorer K2, ada yang 1,7, ada yang belum mendaftar ke database, kemudian ada yang tidak bisa mendaftar karena formasinya nggak ada yang sudah mendaftar CPNS tapi tidak lulus, tapi tidak bisa mendaftar karena kena peraturan Menpan RB. Itu semuanya sudah diatur di dalam 3 kebijakan yang sudah ditangani oleh Bu Menteri. Bagi mereka yang diangkat sebelum Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjadi tenaga non-ASN, tetapi setelah 31 Desember 2022 dan itu tidak masuk dalam database, nanti kebijakannya akan menunggu selanjutnya. Apakah akan nanti diangkat dengan kriteria misalnya minimal dia masa kerja 2 tahun, nanti akan ada kebijakan dari pemerintah untuk menata ini. Sehingga sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, intinya fokus kita adalah yang ada di dalam database BKN terlebih dahulu. Dari 1,7 tadi sudah ada beberapa yang diterima menjadi PNS, yang diangkat, atau dia selesai lulus, nanti bukan lulus, istilahnya bisa diangkat untuk tahap yang pertama. Maka sisanya itu akan diharapkan bisa mengikuti seleksi di tahap kedua, kecuali mereka yang tidak lulus CPNS dan sudah ikut seleksi SKD maupun SKP tinggal diangkat menjadi paruh waktu. Yang pertama tadi yang masuk ke perisalah sudah jelas ya. Jadi kalau 7 ada 12 sesuai peringkat, nanti yang sisanya itu paruh waktu. Tapi ini pun bagi mereka sebagaimana disampaikan Pak Waka tadi, basis kita semuanya nih dari diskusi kita ini kita bicara tentang yang di dalam database BKN ya.
Kemudian tadi yang kurang 2 tahun ya dia tidak memenuhi syarat, berarti sekali lagi fokus kita adalah ke yang database BKN ya. Tadi juga sudah disampaikan ya. Kemudian tadi yang tidak bisa mendaftar gitu ya, yang tidak bisa mendaftar kalau sepanjang dia dalam database BKN karena hal-hal yang disampaikan oleh Pak Waka tadi, karena TMS dan sebagainya belum mendaftar dan sebagainya gitu ya. Itu kita buka ya setelah ini. Jadi dari kebijakan Pak Kepala nanti akan buka itu. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Kemudian tadi yang paling penting saya ingin menggarisbawahi, tadi ada yang non ASN tapi melamar ke CPNS dia lulus tapi dia bukan database, maka dia tidak masuk ke dalam kriteria di kebijakan kita yang baru. Jadi mereka pun yang ikut mendaftar di CPNS itu adalah bagi mereka yang memang tadi ada dalam database BKN sudah seleksi tapi nggak lolos SKD atau SKB gitu ya. Termasuk kalau yang tidak hadir karena sakit dan sebagainya, itu pun orang yang ada dalam database, itu sudah bisa ya. Jadi nggak ada masalah karena dia akan ikut ke tahap kedua. Barangkali ini Pak Kepala, Pak Waka yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Rekan-rekan semuanya, hari ini kita sudah menyampaikan beberapa kebijakan baru untuk melakukan adopsi dan adaptasi terkait dengan beberapa masalah yang belum selesai. Nah, untuk itu kita sudah berusaha seoptimal mungkin dan perlu dukungan dari Ibu Bapak serta seluruh pegawai honorer yang sudah terdata dalam database 2022 untuk mendaftar. Nah, sebab kalau nggak mendaftar, pintunya nggak ada lagi untuk masuk ke dalam sistem. Nah, ini yang belum mendaftar masih ratusan ribu. Ini data bergerak terus, pendaftaran termonitor terus secara sistem, tapi masih ada ratusan ribu. Waktu tinggal hari ini dan besok. Oleh karena itu, Ibu Bapak sebagai closing dari acara ini, saya minta pertama 14 kantor regional BKN untuk bersama-sama dengan rekan-rekan pengelola SDM di provinsi, kementerian dan lembaga untuk melakukan blasting informasi ini secara meluas. Mudah-mudahan langkah kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan para honorer mendapatkan status sebagai ASN. Demikian Ibu dan Bapak, pertemuan hari ini insya Allah kita akan rutin untuk melakukan monitoring pembinaan kepegawaian setiap pekan. Setiap pekan nanti kita ambil hari tertentu apakah Selasa atau Rabu untuk terus kita mendorong pemajuan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia di 514 kabupaten, 38 provinsi dan 80 kementerian lembaga. Terima kasih atas seluruh kontribusinya dan mari kita bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Terima kasih semua Pak Waka, Bu Sesma, Bapak-Bapak, para deputi, semuanya, rekan-rekan para gubernur, bupati wali kota yang hadir beserta seluruh jajaran. Salam hangat dari Cililitan, dari BKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.